Shalom sahabat Rema yang dikasihi Yesus. Puji Tuhan dan senang sekali malam ini kita dipertemukan Tuhan dalam renungan malam Rema untuk bersama merenungkan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Dalam keheningan malam atau dalam hiruk pikuk siang, Tuhan tidak pernah menjauh. Ia begitu dekat, bahkan ketika kita merasa sendiri, tangan kanannya tetap membentengi, meneduhkan dan menjaga kita. Bersama Rema, mari kita ingat kembali janji penyertaan Tuhan yang sempurna untuk menguatkan jiwa yang letih dan meneguhkan hati yang berharap. Mari menghampiri Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami senantiasa bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Ampunilah karena seringkali kami meragukannya manakala kami tertekan oleh berbagai tekanan hidup. Melalui Rema saat ini, segarkanlah kembali ingatan kami dan tanamkan pada hati kami bahwa tekanan apapun dalam hidup ini tidak akan sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus agar kebenaran firman-Mu menjadi terang dalam jalan-jalan hidup yang masih harus kami lalui. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini kita masih ada dalam seri Renungan Mazmur 121 dan kini kita sampai pada bagian keempat. Adapun ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan terbaca dari Mazmur 121 ayat 5 yang tertulis, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, Mazmur 121 ayat 5 ini bukanlah sekedar puisi iman, tetapi proklamasi surgawi bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan. Kata Tuhanlah penjagamu bukan sebagai penjaga yang pasif, tetapi pelindung yang aktif, ibarat seorang prajurit yang berdiri siaga 24 jam di samping kita. Dalam kehidupan dunia yang keras ini, kita butuh lebih dari sekedar kata-kata penghiburan. Kita butuh kehadiran nyata dan Tuhan menawarkan itu. Ia adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu, artinya tempat perlindungan yang paling dekat dan personal, bahkan lebih dekat dari bayangan kita sendiri. Tangan kanan dalam budaya Ibrani adalah tangan kekuatan, otoritas dan perlindungan. Itulah sebabnya Daud menuliskan dengan penuh keyakinan dalam Mazmur 16 ayat 8, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Namun, sekuat-kuatnya manusia, dia punya keterbatasan. Sehebat-hebatnya tangan kanan manusia, pasti suatu saat akan menjadi lemah. Oleh karena itu, Daud selalu menuliskan bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya. Tuhanlah yang selalu berdiri dan berada di sebelah kanannya, sehingga saat tangan kanannya tidak sanggup, maka Tuhanlah yang menjadi naungannya. Daud tidak mengandalkan kekuatan tangan kanannya sebagaimana yang dilakukan dalam budaya Ibrani, tetapi Daud menyadari bahwa setiap waktu tangan kanannya yang adalah lambang kekuatan itu bisa menjadi lemah. Tetapi jika Tuhan sang sumber kekuatan sejati yang ada di sebelah kanannya, maka dia tidak akan goyah. Sahabat terkasih, apakah yang sementara kamu rasakan dan alami? Apakah kamu sedang merasa kelelahan secara mental, ataukah hatimu diserbu kekhawatiran akan hari esok? Tuhan ada di sebelah tangan kananmu. Ia sanggup meneduhkan badai, membalut luka, dan memperkuat semangat yang mulai luntur. Dalam kehidupan modern, banyak hal dicoba dan dipakai untuk menggantikan naungan Tuhan. Banyak yang mencari perlindungan dengan uang, jabatan, atau teknologi. Tapi saat badai datang, semua itu goyah dan bahkan hancur. Hanya satu yang tidak akan pernah goyah, yaitu naungan Tuhan yang selalu ada bagi setiap hati yang berharap dan berserah pada tuntunannya.
Naungan Tuhan selalu ada dalam setiap situasi dan kondisi hidup. Bahkan ketika tubuh lemah dan tidak berdaya, jiwa akan sanggup kuat dan tegar karena ditopang oleh kasih karunia Tuhan yang sempurna. Jadi sahabat, jika kamu mengalami saat-saat gelap, ketika tidak ada seorang pun yang mengerti, bahkan ketika mereka yang kamu andalkan pun tidak bisa hadir, itulah saat di mana Tuhan ingin menunjukkan bahwa naungannya lebih dari cukup. Ingatlah selalu bahwa Yesus selalu dan akan mengasihimu. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di tengah dunia yang gaduh dan jiwa yang letih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah lelah menjaga kami, bahkan Engkau ada di sebelah tangan kanan kami, karena Engkau tahu bahwa setiap saat kami bisa lemah dan jatuh. Biarlah naungan kasih-Mu menjadi tempat perteduhan yang sejati. Kami serahkan segenap diri dan hidup ini dalam naungan kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus kami percaya dan berserah. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, terima kasih karena telah bersama dalam Rema saat ini. Jika firman ini menguatkanmu, maka bagikanlah karena mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan naungan kasih Tuhan saat ini, dan kamulah yang menjadi saluran naungan kasih itu. Sampai jumpa pada seri Mazmur 121 bagian 5. Mari bersama kita terus gali akan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa itu, karena semakin kita memahami akan kasih dan kebaikannya, maka kita akan semakin mengasihi Dia. Selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Shalom.